Buku Prabowo 1998, di balik lengsernya Soeharto karya A. Pambudi. Buku ini bukan sekadar rekaman sejarah, melainkan potret konflik batin, ambisi, dan dinamika kekuasaan yang jarang diungkap dalam narasi resmi lengsernya Soeharto. Berikut kisah yang tersembunyi di balik halamannya. Prabowo, antara loyalitas dan ambisi. Sebagai menantu Soeharto, Prabowo berada di pusaran kekuasaan Orde Baru. Namun, buku ini mengungkap sisi paradoks. Di satu sisi, ia dianggap sebagai anak emas yang mendapat nasihat langsung dari Soeharto. Ojo lali, ojo dume, ojo ngoyo. Sementara di sisi lain, ambisinya dalam militer dan politik justru menjadi salah satu faktor yang mempercepat keretakan rezim. Buku A. Pambudi menyoroti bagaimana Prabowo bermain di antara kesetiaan keluarga dan tekanan reformasi 1998, termasuk perannya dalam mengamankan situasi saat kerusuhan Mei meletus. Fotografik memori, Soeharto, dan rutinitas yang tak terbantahkan. Lewat sudut pandang Prabowo, sosok Soeharto digambarkan bukan hanya sebagai diktator, melainkan pekerja keras dengan disiplin ekstrim. Jadwal hariannya yang terstruktur, bangun pukul 4:30, bekerja hingga 2 dini hari, dan kebiasaan membaca 40 dokumen setiap malam menunjukkan sisi personal yang jarang diangkat. Namun, ironisnya, kedisiplinan ini justru membuatnya terisolasi dari realitas sosial yang meledak di luar tembok istana. Buku ini menguak konflik terselubung antara Prabowo dan Moerdani, dua sosok yang sama-sama dekat dengan Soeharto, tetapi berbeda visi. Moerdani yang diangkat sebagai Panglima ABRI meski tak memenuhi syarat formal, awalnya dianggap sebagai tangan kanan Soeharto. Namun, jaringan intelijennya yang kuat justru membuat Soeharto khawatir akan ancaman Kingmaker. Narasi ini memperlihatkan bagaimana persaingan internal militer menjadi bara dalam krisis 1998. Salah satu adegan paling underrated dalam buku ini adalah malam sebelum Prabowo bertugas ke Timor Timur tahun 1976. Soeharto memanggilnya ke cendana, memegang kepalanya, dan berpesan, "Ojo lali, ojo dume, ojo ngoyo." Jangan lupa, jangan sombong, jangan memaksakan diri. Pesan ini yang terulang jelang keruntuhan 1998 menjadi simbol hubungan kompleks antara mentor dan murid yang akhirnya retak oleh zaman. Melalui kisah-kisah personal, A. Pambudi secara tidak langsung mengkritik sistem militeristik Orde Baru. Contohnya, saat Soeharto mengangkat Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI hanya karena pengalaman operasi di Merauke, bukan karena jenjang karier atau pendidikan. Ini mencerminkan budaya jasa medan perang yang mengabaikan meritokrasi, sebuah praktik yang turut melahirkan krisis kepemimpinan di akhir 1990. Perspektif langsung, sebagai aktor kunci, Prabowo memberikan sudut pandang insider yang jarang diakses publik. Detail psikologis, buku ini tidak hanya fokus pada peristiwa politik, tetapi juga konflik emosional dan moral para pelaku sejarah. Jembatan antara generasi. Narasinya membantu generasi muda memahami bahwa lengsernya Soeharto bukan sekadar gerakan mahasiswa, tetapi juga akumulasi retakan internal elit kekuasaan. Buku A. Pambudi layak dibaca, bukan hanya sebagai dokumen sejarah, tetapi juga cermin refleksi tentang kuasa, loyalitas, dan harga sebuah perubahan. Untuk yang berminat memesan buku ini, klik keranjang yang sudah saya sediakan. Sebab ilmu selalu berkaitan dengan buku. Sampai jumpa di Meramu Buku selanjutnya.